Matius 6 ayat 9, karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Dikuduskanlah namamu. Mungkin saya agak sedikit mengulangi kembali ya. Kalau untuk yang seminggu yang lalu, di doa malam seminggu yang lalu, saya sharing tentang kudusnya lidah yang kudus. Kemudian mungkin di youngster juga saya bagikan hal yang sama, yaitu anti meso ya, jangan mengucap ucapan yang kotor, karena ucapan yang kotor itu saya bagi dalam beberapa hal, ada sebuah konsekuensi. Kemudian ucapan kotor itu membuat kita itu tidak bisa melihat hari-hari esok yang lebih baik, atau dalam kurungnya itu menjauhkan berkat. Kemudian yang ketiga itu kemudian adalah sebuah pemisahan itu terjadi di antara kita. Maksudnya sama seperti Anda apa senang dekat dengan orang-orang yang mulutnya suka ngomong-ngomong kotor gitu, kasar, kan pasti akan ada pemisahan. Nah, jadi secara garis besar saya ingin membagikan kepada anak-anak, mungkin kita semua juga, bahwa Bapak itu kudus, dan Bapak itu kudus, Dia itu tahu cara menguduskan Anda dan juga saya. Jadi bukan lagi Anda tahu caranya menguduskan diri Anda, enggak, tapi Bapak itu tahu caranya menguduskan Anda dan saya, ya. Dan itu kemudian disadari Daud, Tuhan jaga mulut dan lidahku, atau yang saya sudah bagikan di doa malam minggu lalu, penyertaan Roh Kudus itu ada di dalam hidup kita, bahwa Roh Kudus itu sendiri yang menjaga kita, menjaga tutur kata kita, ucapan kita ke orang lain. Dan kemudian kalau hari Minggu Pastor Sam mungkin menyampaikan kepada kita tentang definisi sebuah home, ya, rumah, ya. Kemudian saya terbawa untuk membagikan tetap sebuah nafas ini, Bapak itu kudus, Dia itu menguduskan Anda dan saya. Lalu kemudian home itu sendiri gimana ya. Jadi kalau seumpama misalnya kalau kemarin minggu kan sudah ya, Pastor Sam sudah sampaikan ya, software Anda dan saya kan sudah terkalibrasi, sudah baik semuanya kan ya. Jadi kalau misalnya Anda ngerumpi boleh atau enggak, ya kan. Kalau Anda nyolong boleh atau enggak, ya kan. Sudah terkalibrasi semuanya, sudah tahu mana yang benar dan juga mana yang salah. Setarakan standarnya bahwa itu salah, ya kan. Jadi seumpama saya sharing ya, mungkin kalau misalnya Anda sakit, tujuan Anda kemana? Rumah sakit, ya kan. Treatmentnya apa? Mungkin obat-obatan, mungkin istirahat, makan yang cukup. Kalau misalnya Anda stres, tujuannya kemana? Rumah sakit jiwa kan. Stres, ya kan. Atau mungkin ada treatment yang lain, misalnya healing, ya kan. Ada yang mungkin menyalurkan hobi atau jalan-jalan, ya. Jadi stres Anda larinya ke sana, ya kan. Nah, sekarang seumpama kalau Anda sakit rohani, maksud saya sakit rohani itu seperti misalnya Anda ngamuan, Anda larinya kemana? Maksud Anda ngamui anak? Iya, memang waktu Anda mengamui ke anak misalnya, rasanya kan lega, ya kan. Lega, benar. Anda ketemu bawahan sing buat salah, lalu kemudian Anda ngamuk, lega, plong. Ya. Tapi apakah itu tujuan, ya? Tujuan. Jadi kadang-kadang saya kemudian berpikir bahwa home itu seperti apa sih? Ya, home itu ini. Maksudnya kita sesama orang-orang yang
percaya Kristus, kita berkumpul di sebuah tempat, dan di tempat ini kemudian kita sama-sama punya pergumulan pribadi. Entah itu mungkin mungkin saya gampang ngamuan, misalnya mungkin si A, si B, si C, mungkin ada yang mungkin bisa saja mungkin omongannya agak gimana. Setiap orang tuh punya permasalahannya sendiri-sendiri, datang ke tempat ini. Kemudian apa yang Anda inginkan di dalam rumah ini gitu kan. Jadi kan apa sih yang Anda inginkan ya. Jadi saya terinspirasi kembali ketika saya kasih apa itu namanya ilustrasi ke anak-anak ya. Jadi seumpama kamu itu lagi jalan, tiba-tiba tanpa sengaja kakimu ikut kejedut meja gitu kan. Duk. Biasanya apa sih ucapanmu? Kan biasanya kan 3 kata itu kan, ASU itu kan mulai keluar, atau ditambal dengan kata-kata kotor yang lainnya. Kemudian katakanlah adikmu lewat, set. Tanya, ada apa kak? Ada apa kak? Kan biasanya respon yang kita lihat di hampir setiap orang itu apa? MATAMU, nggak delok tak kakiku ini. Sekarang saya kembalikan ke sebuah pertanyaan, si adik itu akan nolong si ini apa enggak? Ya kan, karena mulut itu tadi kan, akhirnya si adik itu mungkin bisa saja pergi nangis, terus datang misalnya ya, kita kembangkan datang bapaknya, mulutmu itu apa? Tanpa sadar kemudian si anak ini tadi gimana sih, ya kan? Jadi kakinya itu sudah kejeduk, itu kerasa sakit, ya memang dia ucapannya seperti itu, lalu kemudian datang adiknya sudah nggak nolong, pergi, lalu kemudian datang bapaknya, terus kemudian ngomong-ngomong nggak apa-apa. Dan katakanlah semua orang itu kan, kita semua kan selalu bisa menghadapi sebuah situasi yang sama. Sekarang saya tanya, ketika Pastor Sam hari Minggu sudah memastikan kepada Anda semua sudah tahu, saya juga, apa yang baik dan benar itu apa. Sekarang ketika katakanlah saya lidah itu jangan meso, apa Anda nggak tahu kalau meso itu salah? Pasti tahu kan? Sama seperti anak itu juga, apa anak itu nggak tahu kalau meso itu salah? Pasti tahu kan? Tapi dia tetap, katakanlah kayak orang ngamuk ngono itu hilang kendali kan? Tapi saat dia hilang kendali itu, damage itu kan sudah terjadi di mana-mana, tanpa menjadi sebuah kenyataan bahwa dia itu seperti orang yang sudah ketabrak truk, kejatuhan tangga, pot bunga burak ya kan. Itu semua yang kita datang di sini. Terkadang itu juga kayak kita bisa itu berada di sebuah lingkungan yang selalu dihakimi oleh hukum Taurat misalnya. Kayak misalnya ya, saya tidak ingin disakiti. Lalu kemudian, ambil contoh lah kayak memaafkan aja lah ya. Kayak memaafkan misalnya. Permasalahan yang muncul karena si A itu menyakiti Anda atau mungkin membohongi Anda ataupun melakukan sesuatu yang tidak Anda inginkan, lalu kemudian hati ini susah untuk memaafkan. Tapi saya yakin setiap orang yang ada di tempat ini atau mungkin di luar sana, bahkan di dunia di luar sana akan menjawab hal yang sama, apa? Harus memaafkan, ya kan? Sementara memaafkan itu, misalnya memaafkan itu sendiri kan urusan hati. Hatimu itu bisa memaafkan atau memaafkan itu karena katakanlah dino baik atau apa hari berkah ngono, itu kan kita kan juga ndak bisa kan berpatokan pada itu, karena pengampunan yang diberikan itu kan sendiri kan berasal dari hati. Jadi ketika hati itu tidak memiliki kesiapan, apakah bisa Anda langsung didoktrin memaafkan langsung memaafkan? Enggak. Ada proses, ada waktu di situ di mana Anda harus memaafkan. Tapi saya yakin dunia itu enggak mau tahu.
selalu dihajar terus dengan kamu harus bisa memaafkan, kamu Tuhan aja, kamu Anda ngomong ke tetangga sekalipun juga kadang-kadang sama. Apa itu? Kamu harus memaafkan. Kamu harus Tuhan aja memaafkan, bla 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 dan so on and so on. Jadi Anda dan saya itu selalu dihantam dengan namanya hukum Taurat. Bahwa apakah Anda tidak tahu kalau misalnya ada orang yang buat salah itu kemudian Anda harus mengampuni? Tahu. Software Anda dan saya sama. Apakah Anda tidak tahu kalau misalnya berbohong itu salah misalnya? Tahu. Tapi sebuah kenyataan bahwa segala sesuatu itu sering terjadi. Jadi ketika Anda datang ke sebuah tempat, Anda sebut rumah, lalu kemudian Anda mengharapkan kesembuhan, sebenarnya apa sih? Saya kembali lagi kalau misalnya ke anak yang tadi keceduk. Anda mungkin kita sesama orang tua mungkin bisa berpikir bahwa apa yang harus kita lakukan sama anak ini? Hal pertama kita sembuhkan lukanya dulu kan. Kemudian katakanlah kalau saya berimajinasi, ya ini imajinasi ya, jadi anak saya kejeduk kakinya kan, kemudian ngomong kotor, lalu kemudian adiknya datang, lalu kemudian dimaki-maki, lalu kemudian adiknya nangis di kamar, katakanlah ya mungkin saya datangi dulu anak yang ini, lalu kemudian saya sembuhkan kan obatnya itu, kakinya yang keseduk itu tadi. Iya sakit pak. Yo cok ngomong ngono lah, adikmu itu kan mau ngerewangi kamu, bla bla bla. Berbeda kalau misalnya saya datang ke anak itu lalu kemudian saya ngomong, mulutmu tuh kotor, kamu tuh ngene. Iki anak itu tambah sakit nggak, tambah jerit. Sama itu juga Anda dan saya, kita semua yang ada di dalam dunia ini selalu dihadapi dengan permasalahan yang serupa seperti ini. Karena terkadang-kadang kalau mungkin saya pernah dulu sharing kalau saya pernah mengalami kecelakaan itu kan, lalu kemudian dalam sebuah komunitas saya sharing. Lalu kemudian saya dikomentari gitu dalam teman yang kebetulan atasan ya juga pikirannya juga ya sudah ya ditukur lah ya, mungkin sudah sekolah lah ya kan. Hal yang terlontar dari omongannya itu cuma satu, kamu jatuh kok seneng, kamu jatuh kok bangga. Maksud saya gini Pak, ya, Anda anggap saja gini, Anda dan saya kita seorang yang katakanlah bebal, kita nakal, kita suka melakukan segala sesuatu yang salah ya. Lalu kemudian ketika kita melakukan segala sesuatu yang salah, Tuhan hadir di dalam hidup kita. Dia merubah hidup kita, Dia merubah hati kita, Dia merubah kita, pikiran kita. Lalu kemudian Anda datang ke sebuah tempat misalnya, lalu kemudian Anda bilang Tuhan baik kepada saya gini. Lalu kemudian katakanlah misalnya kalau saya itu kan diselamatkan itu tadi, kemudian dapat sebuah omongan seperti itu, jatuh kok senang sih, loh aku diselamatkan Tuhan itu aku senang, ya kan, dunia itu seperti itu. Lalu kemudian katakanlah misalkan ada orang lain, oh iya saya diberikan berkat Tuhan besar banyak itu, pamer. Selalu ada, Anda bisa dan saya bisa melihat semua itu kadang-kala hampir di mana-mana. Lalu Anda datang katakanlah ke rumah, tempat yang Anda sebut sebagai rumah. Kalau Yesus sendiri kan pernah menyampaikan, saya di Matius 11 ayat 28. Tolong Pak Endro, Matius 11 ayat 28.
Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi Anda mengharapkan ada di sebuah rumah, lalu kemudian kelegaan itu Anda dapat apa? Kelegaan itu bisa Anda peroleh, atau mungkin itu damai sejahtera, atau Tuhan itu juga sukacita. Kelegaan itu akan diberikan kepadamu. Jadi ketika Anda sedang dalam kondisi seperti itu, lalu kemudian dihardik dengan kata saya pernah nonton sebuah kesaksian dan nggak salah, mungkin sebuah khotbah, tapi saya agak tahu di mana, saya lali lupa, tapi di dalam sebuah entah itu Instagram atau YouTube ya, saya lali. Jadi seorang hamba Tuhan di situ ngomong seperti yang tadi pernah saya sampaikan, bahwa si A itu seorang narkotik, lalu kemudian kehidupannya dirubah, lalu kemudian dia itu diberkati Tuhan, akhirnya dia itu katakanlah punya perekonomian yang sangat baik. Lalu ketika dia membuat kesaksian itu sendiri malah dianggap sebagai sesuatu yang kesaksian atau pamer, ya, kesaksian atau pamer. Tapi di sini saya tidak sedang menjudge hamba Tuhan atau apa, tapi dunia itu seperti itu, karena saya melihat itu di Instagram atau di YouTube kadang-kala, atau mungkin ketika Anda curhat ke teman, hidup ini berat, hidup ini rasanya sedih, hidup ini rasa menyakitkan, tapi kadang-kadang ada sontekan sederhana kan, sambat, yo muliho, itu kan ada kan yang Tuhan apa gitu, hidup ini rasanya berat, aku kan pegel ta, langsung di bawah, yo wis muliho, gak Tuhan gak jadi. Maksudnya apakah seperti itu, ya kan? Sementara itu kelegaan itu datangnya gimana? Anda datang ke rumah capek, pegel, capek kerja, lalu kemudian mungkin masih harus membersihkan apa segala situasi itu seperti itu, tapi mau istirahat ternyata tidak bisa, harus masih nyetrika atau mungkin nyapu, pengen istirahat tapi tidak bisa karena pekerjaan itu harus terselesaikan, lelah. Jadi ketika disampaikan kepada kita semua di Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kelegaan seperti apa? Mungkin saya sudah saya sharingkan di Man ya, jadi Man of God, bilangan 6 ayat 24 sampai 28. Pak Endo, tolong Pak Endo, bilangan 6. Ya. Jadi kalau diawali di ayatnya yang ke-22, ya, Tuhan berfirman kepada Musa, Musa berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya, beginilah kamu harus memberkati orang Israel, katakanlah kepada mereka, ayat 24, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. 25, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. 26, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ayat 27, demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka. Anda dan saya semuanya kita berada di sebuah tempat, tentu kita pengen berkat. Kita pengen, katakanlah Tuhan melihat ke dalam hati kita, katakanlah aku juga kepengen ngamu, maksudku aku ya gak kepengen ngamu, aku ngerti lah ngamu itu salah, tapi aku tuh pegel, aku ngurusi anak ini makan masak segala macam, lalu kemudian anak iki kok cek angele sih dikandani ojo rame misalkan,
Tapi apa yang menjadi yang saya bagikan kepada setiap orang, bahwa kita nggak mungkin bisa kudus karena Bapa itu sendiri yang mengerti gimana caranya kamu kudus, karena Dia itu kudus. Kalau kita itu berupaya supaya tidak kudus, gak perlu mikir cara, Pak. Anda sudah tahu sendiri. Anda sudah tahu tanpa harus diajari gimana caranya hidup yang enggak kudus. Itu gimana caranya, ya. Tapi kalau Anda mau hidup kudus, ya Anda harus datang kepada orang yang kudus, Bapa yang kudus, maka Dia ngerti caranya menguduskan kamu. Dan ketika di Bilangan 6 ayat 24 sampai 28 itu sendiri diajarkan gimana caranya kamu menggunakan namaku gini. Jadi tidak bisa kan kita itu katakanlah secara tersirat langsung bahwa hidupmu berantakan, ya juga enggak. Hidupmu susah, ya juga enggak. Tapi Tuhan memberkati engkau. Sebenarnya mungkin saya itu ingin awalnya saya ingin sharing tentang hak kesulungan. Hak kesulungan, jadi urusannya dengan berkat mungkin kayak double porsi ya, berkat double porsi. Jadi kita semua sini anak-anaknya berkumpul di sini, kita dalam persekutuan kita dengan Yesus Kristus, kita menjadi anak-anak sulung yang juga berwajib untuk memperoleh hak kesulungan dan juga berkat yang terbaik dari Tuhan. Mungkin kayak berkat yang diperoleh oleh Yakub, ya. Dan itu pun juga yang diajarkan tadi itu kan lewat Bilangan 6 ayat 24 sampai 28 itu sendiri. Rumah ini kan isinya berkat, ya. Dalam setiap akhir dari ibadah kan Tuhan memberkatimu, Tuhan memberkatimu, Tuhan memberkatimu. Dan itulah yang saya rasakan adalah obat yang harusnya itu diambil oleh setiap orang yang memiliki permasalahan kerohanian, sakit rohani itu tadi. Dengan penyertaan Tuhan itu tadi, seperti yang diucapkan oleh Daud, Tuhan jaga mulut dan juga jaga bibirku. Akhirnya kita itu, katakanlah pribadi saya, katakanlah saya ngomong di depan ini, saya nggak ngerokok kan beberapa bulan yang lalu kan. Itu bukan perkara yang bisa saya lakukan sendiri. Maksud saya seperti itu, Pak, ya. Bukan perkara yang saya bisa lakukan sendiri. Karena saya sudah pernah mencoba itu, berpuluh-puluh tahun saya pernah mencoba itu. Bisanya ya kurang-kurang kok, molor, kok naik maneh, kok turun naik maneh, atau mandek dulu lalu kemudian jalan maneh. Bisanya seperti itu, tapi bisa mandek sampai sekarang aku nggak nyentuh. Ya pekerjaan siapa kan kalau bukan pekerjaan Tuhan, ya kan? Dan itu kan saya dapatkan di sini, iya kan? Saya ada di sini, saya berbicara seperti itu, lalu kemudian Tuhan memberkati saya dan mulut ini boleh diberkati, lalu kemudian apa yang saya katakanlah Tuhan menyertai, ya wes kamu nggak mau merokok, ya wes aku sertai kamu supaya kamu tidak merokok. Jadi itu kan penyakit kerohanian yang saya miliki, ya kan? Saya datang ke sini, akhirnya kesembuhan itu ada, ya kan? Begitu juga katakanlah dengan sakit hati. Anda dan saya, kita sakit hati. Anda mau datang ke narkotik atau narkoba atau minum-minuman, wes minuman entek bangun ngono ya podo kan, masalahnya tetap ono. Tapi saat Anda ada di sini, kita doakan bersama mungkin, atau mungkin terlibat dalam firman Tuhan, kita perkuat diri kita dengan firman Tuhan, akhirnya Tuhan berbicara, set, jadilah kamu pribadi yang baru. Jadi rumah yang Tuhan buat ini memang kalau boleh dibilang memang rumah sakitnya
kesehatan rohani. Jadi tidak bisa Anda datang ke tempat lain lalu berpikir kesembuhan itu bisa datang, enggak. Cuman bisa ada di rumah Tuhan, gereja Tuhan itu sendiri. Ya, dan itu yang mungkin mau saya bagikan. Tuhan Yesus memberkati.